Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, kita bertemu kembali melalui saluran kesayangan kita semua insya Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu hal yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita perlu saling mengingatkan, perlu saling memotivasi, perlu saling menguatkan tentang bagaimana hubungan sosial satu dengan yang lainnya, yang tentu kadang-kadang dalam pergaulan dan relasi sosial itu tarafnya berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang pertengahan, ada yang di bawah, ada yang barangkali sukses, ada yang kali masih dalam perkembangan, ada yang masih merintis dan sebagainya dalam usaha. Atau ada yang sudah kaya, ada yang masih di pertengahan, ada yang di bawah, menengah dan sebagainya. Yang kadang-kadang satu dengan yang lain itu saling mencemburui, atau yang lebih nggak enak lagi kita dengar misalnya saling iri dengki dan sebagainya. Nah, kali ini kita sama-sama saling nasihat bagaimana kita menghadapi para pembenci yang mengganggu-ganggu misalnya. Teman-teman barangkali ada yang sukses-sukses, diganggu-ganggu misalnya karena ada rasa iri dan dengki orang dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, dalam Al-Quran kita banyak belajar dari bagaimana fenomena-fenomena alam, fenomena tentang hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang Allah hamparkan kepada kita untuk kita bisa fahami. Nah, salah satunya dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun." Satu ayat yang berbicara tentang burung. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung dimudahkan terbang oleh Allah Subhanahu wa taala di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian, pernahkah kita membaca atau mendengar satu kisah tentang burung elang? Burung yang sangat gagah, burung yang terbangnya tinggi dengan kepakan sayap yang luar biasa. Simbol kemakmuran dan kedikdayaan seekor burung di angkasa lepas. Menariknya adalah ada satu burung yang sering mengganggu-ganggu elang ketika dia berada di udara, di langit lepas. Apakah burung itu? Burung itu gagah, yang sering hinggap di atas pundak burung elang yang mematuk-matuk elang tersebut. Yang menarik lagi, bagaimana cara elang kemudian menyikapi patukan daripada burung gagak ini? Elang tidak mau menjawabnya atau tidak mau meladeni patukannya dengan mematuk ia kembali. Cara yang bagi elang kurang elegan, yang tidak sepadan untuk menghadapi burung gagak yang seperti itu. Maka cara elang adalah elang kemudian membawa gagak yang mematuk-matuk kepala si elang. Dibawanya gagak ini oleh elang naik ke atas udara tinggi, terus naik, naik dan naik, sampai kemudian gagak tidak bisa lagi bernapas karena kekurangan oksigen. Maka dengan sendirinya pun gagak itu melepaskan patukannya dan ia jatuh dengan sendirinya. Menarik ketika berbicara tentang dua burung ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini untuk menghadapi orang-orang yang iseng, yang iri dengki terhadap kesuksesan kita adalah dengan cara
naikkan kapasitas diri kita. Naikkan prestasi kita. Perbagus lagi dedikasi kita, karya-karya kita. Sehingga dengan sendirinya para pembenci dan pendengki itu akan berhenti dan tidak mampu lagi mengganggu-ganggu orang-orang yang sukses. Maka sekarang ini pertanyaannya adalah, apakah kita ini mau menjadi elang atau menjadi gagak? Urusannya kembali kepada sahabat-sahabat semua. Tetapi tentu kalau kita mendengar daripada bagaimana kisah daripada elang dan gagak tadi, semua kita ingin menjadi elang. Menjadi orang yang mengepakkan pengabdiannya, menaikkan kapasitasnya sampai tidak ada lagi kesempatan bagi burung gagak untuk mematuk-matuk, mengganggu-ganggu. Karena apa? Sudah tidak terjangkau lagi. Karena tingginya kapasitas dirinya, tingginya karakter dirinya, kesuksesannya yang tidak mampu ia jangkau. Sahabat-sahabat semua, dalam kehidupan ini tentu ketika kita melakukan satu pengabdian, ketika kita melakukan atau menghasilkan sebuah karya, atau dalam rangka kita mewujudkan satu cita-cita, itu pasti ada saja gangguan-gangguannya. Tapi jangan sampai gangguan-gangguan itu akan membuyarkan harapan dan cita-cita yang sudah kita bulat tekadkan itu. Ada satu pepatah yang penting sekali menjadi pijakan kita semua. Satu pepatah dan quote yang mengatakan, jatuh saat berlari itu biasa, tetapi kembali bangkit dan terus berlari itu yang luar biasa. Kalau ada orang yang berlari jatuh, wajar, dia berlari. Tetapi persoalannya adalah apabila dia berhenti, maka selesai urusan. Yang menarik dan menjadi luar biasa manakala ketika dia jatuh, dia berdiri kembali dan berlari terus berlari. Maka itu yang luar biasa. Sahabat-sahabat LMI Channel yang saya berada, tidak menjadi soal seberapa lambat kita berjalan, asalkan jangan sekali-kali kita menyerah. Karena jikalau kita menyerah, maka selesai segala sesuatunya. Jalanlah terus, meskipun lambat, tetapi pasti langkah itu berjalan. Demikian, mudah-mudahan ini dapat menjadi satu acuan yang berarti, menjadi guidance dalam rangka kita menggali potensi diri kita, kemudian meningkatkan kapasitas diri kita, dan menghasilkan karya-karya untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.